Dua pembunuhan di Meadowbank, ulang Poirot sambil merenung. Kami telah memberikan fakta-faktanya pada Anda, kata Kelsey. Bila Anda punya gagasan, mengapa di pavilion olahraga, kata Poirot. Itu pertanyaan Anda bukan? Katanya pada Adam. Nah, sekarang kita sudah punya jawabannya. Karena di dalam pavilion olahraga itu ada sebuah raket tenis yang berisi permata-permata yang nilainya tinggi sekali. Seseorang tahu tentang raket itu. Siapa dia? Mungkin Ibu Springer sendiri. Anda semua mengatakan sendiri bahwa sikapnya agak aneh terhadap pavilion olahraga itu. Dia tak suka orang datang ke situ. Maksudnya orang yang tak berhak. Agaknya dia curiga akan alasan mereka ke sana, khususnya mengenai Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche, kata Kelsey sambil merenung. Hercule Poirot berkata pada Adam lagi, Anda sendiri menganggap sikap Mademoiselle Blanche terhadap pavilion olahraga itu aneh. Dia, kata Adam, dia terlalu banyak memberikan penjelasan. Saya jadi berpikir-pikir, apa maksudnya pergi ke tempat itu, karena dia sesungguhnya tak perlu menjelaskan. Poirot mengangguk. Benar, itu memang membuat orang berpikir. Tapi yang kita tahu hanyalah bahwa Bu Springer terbunuh di pavilion olahraga pada pukul 1 subuh. Pada waktu di mana dia sama sekali tak ada urusan untuk berada di situ. Dia menoleh ke Kelsey. Di mana Bu Springer sebelum dia datang ke Meadowbank ini? Kami tidak tahu, kata inspektur. Dia telah meninggalkan tempatnya bekerja. Kemudian disebutnya sebuah nama sekolah yang terkenal. Musim panas yang lalu, kami tak tahu sejak kapan dia bekerja di sana. Kemudian ditambahkannya dengan datar. Kami tak punya kesempatan untuk bertanya sebelum dia meninggal. Dia tak punya keluarga dekat dan agaknya juga tak punya sahabat dekat. Mungkin dia pernah berada di Ramat, kata Poirot merenung. Saya dengar ada serombongan guru sekolah yang berada di sana waktu revolusi meletus, kata Adam. Jadi mari kita katakan saja bahwa dia berada di sana dan bahwa entah dengan cara bagaimana dia tahu tentang raket tenis itu. Mari kita umpamakan bahwa setelah menunggu sebentar untuk menyesuaikan dirinya di Meadowbank, pada suatu malam dia keluar ke pavilion olahraga. Dia berhasil mendapatkan raket itu dan baru saja akan mengeluarkan permata-permata itu dari tempat persembunyiannya ketika dia berhenti. Ada seseorang mengganggunya. Apakah orang yang memang memperhatikannya, mengikutinya malam itu? Siapapun dia memiliki pistol dan menembaknya, tapi tak sempat menguasai permata-permata atau mengambil raket itu karena orang-orang yang sudah mendengar bunyi tembakan mendekati pavilion olahraga. Dia berhenti. Begitukah kejadiannya menurut Anda? Tanya kepala polisi. Entahlah, kata Poirot. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang satu lagi adalah bahwa orang yang memiliki pistol itu berada di sana lebih dahulu dan dikejutkan oleh Ibu Springer. Anda sudah menceritakan pada saya bahwa dia wanita yang begitu, seorang yang suka mengorek-ngorek rahasia orang lain. Lalu wanita yang seorang lagi, tanya Adam.
Poirot memandanginya, kemudian perlahan-lahan dialihkannya pandangan kepada kedua pria yang lain. Anda tidak tahu, katanya, dan saya pun tidak tahu. Dia bisa seseorang dari luar. Suaranya setengah mengandung pertanyaan. Kelsey menggeleng. Saya rasa tidak. Kami telah memeriksa seluruh daerah ini dengan cermat. Tentu saja terutama sehubungan dengan orang-orang asing. Ada seorang Nyonya Kolensky yang menginap di sekitar sini yang dikenal oleh Adam. Tapi dia tak mungkin terlibat dalam salah satu pembunuhan itu. Kalau begitu kita kembali ke Meadowbank dan hanya ada satu metode untuk tiba pada kebenaran, yaitu dengan sistem pengurangan. Kelsey mendesah. Ya, katanya, itu cara yang paling tepat. Pembunuhan yang pertama merupakan lapangan terbuka. Boleh dikatakan siapapun bisa membunuh Ibu Springer. Yang terkecuali adalah Bu Johnson dan Bu Chadwick dan siswi yang sakit telinga itu. Tapi untuk pembunuhan yang kedua, kemungkinannya jadi lebih sempit. Bu Rich, Bu Black, dan Anne Chaplin tidak termasuk kemungkinan itu. Bu Rich sedang menginap di Hotel Morton Mers yang 20 mil jauhnya dari sini. Bu Black berada di Little Port on Sea, sedang Nona Chaplin sedang berada di London di sebuah klub malam yang bernama Lenit Sophos bersama Tuan Dennis Redbone. Dan saya dengar Bu Bulstrode pun tidak berada di tempat, ya? Adam tertawa kecil. Inspektur dan kepala polisi kelihatan terkejut. Bu Bulstrode, kata inspektur dengan serius, sedang menginap di tempat Duchess of Wellsham. Kalau begitu, Bu Bulstrode bisa dikecualikan, kata Poirot dengan serius pula. Jadi tinggal apa? 2 orang anggota staf rumah tangga yang menginap di situ, Bu Gibbons dan seorang gadis yang bernama Doris Hock. Saya tak bisa mempertimbangkan mereka dengan serius. Maka tinggallah Bu Rowan dan Mademoiselle Blanche dan para siswi tentunya. Kelsey kelihatan terkejut. Masakan Anda mencurigai mereka? Terus terang saja tidak, tapi kita harus yakin. Kelsey tidak terlalu memperhatikan soal keyakinan. Dia masih terus menjajaki. Bu Rowan sudah lebih dari setahun berada di sini. Masa lalunya baik. Kita tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan mengenai dia. Maka tinggallah Mademoiselle Blanche. Dia disitulah berakhir perjalanan kita. Semuanya diam. Belum ada buktinya, kata Kelsey. Surat-surat pengantarnya agak cukup baik. Memang seharusnya demikian, kata Poirot. Dia suka mengintai, kata Adam. Tapi suka mengintai belum berarti bukti pembunuhan. Tunggu sebentar, kata Kelsey. Ada suatu urusan tentang anak kunci. Dalam wawancara kami yang pertama dengan dia, coba saya lihat, ada disebutnya tentang anak kunci paviliun olahraga yang jatuh dari pintunya lalu dipungutnya. Tapi dia lupa mengembalikannya. Dia lalu keluar sambil membawa anak kunci itu. Siapapun yang ingin keluar ke pavilion olahraga pada malam hari dan mencari raket itu harus memiliki anak kunci untuk bisa masuk, kata Poirot. Untuk itu orang perlu membuat tiruan anak kunci tersebut. Tapi, kata Adam,
Dalam hal itu, dia tidak akan menyebutkan peristiwa anak kunci tersebut pada Anda. Bukan begitu soalnya, kata Kelsey. Bisa saja Springer yang berbicara tentang kejadian dengan anak kunci itu. Maka dalam hal itu dia mungkin berpikir sebaiknya dia menyebutkan secara sepintas. Itu suatu pokok yang harus diingat, kata Poirot. Tapi itu tidak banyak membantu kita, kata Kelsey. Dia memandang Poirot dengan murung. Agaknya, kata Poirot, itu pun bila penjelasan yang telah diberikan kepada saya benar. Ada satu kemungkinan. Saya dengar bahwa Ibu Julia Upjohn mengenali seseorang di sini pada hari pertama semester. Dia terkejut melihat orang itu. Sehubungan dengan itu, agaknya ada kemungkinan orang itu punya hubungan dengan kegiatan mata-mata luar negeri. Bila Nyonya Upjohn bisa dengan pasti menunjuk Madame Michelle Blaine sebagai orang yang dikenalinya, maka saya rasa kita bisa melangkah dengan lebih yakin. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan, kata Kelsey. Kami sudah coba menghubungi Nyonya Upjohn, tapi hasilnya membuat kepala pusing saja. Waktu anak itu mengatakan bahwa ibunya naik bis, maka saya pikir yang dia maksud adalah suatu tur biasa naik bis yang semuanya berjalan sesuai dengan jadwal tertentu dalam suatu rombongan yang semuanya sudah terdaftar bersama-sama. Tetapi ternyata sama sekali tidak begitu. Rupanya dia naik bis di mana saja, kapan saja dia ingin. Dia tidak melakukan perjalanan itu melalui agen perjalanan Cook atau agen resmi lainnya. Dia hanya berkelana seorang diri. Apa yang bisa kita perbuat dengan seorang wanita yang demikian? Dia bisa berada di mana saja. Ada banyak tempat seperti Anatolia. Ya, itu memang menjadi sulit, kata Poirot. Padahal banyak agen-agen perjalanan dengan bis yang baik, kata inspektur dengan nada tersiksa. Semuanya membuat perjalanan kita mudah. Agen itu yang menentukan di mana kita akan berhenti, apa yang harus kita lihat, dan dengan biaya yang mencakup segala-galanya hingga kita tahu betul tujuan kita. Tapi rupanya perjalanan semacam itu tidak menarik bagi Nyonya Upjohn. Dan sementara itu kita di sini harus memutar otak. Kelsey melanjutkan, pekerjaan kita tertunda. Wanita Prancis itu bisa saja keluar setiap saat bila dia mau. Kita tak punya apa-apa sebagai alasan untuk menahannya. Poirot menggeleng. Dia tidak akan berbuat begitu. Mana kita bisa yakin? Saya yakin bila kita telah melakukan pembunuhan, kita tidak akan mau melakukan sesuatu yang luar biasa yang mungkin akan bisa menarik perhatian. Madame Michelle Blaine akan tetap tinggal di sini dengan tenang sampai akhir semester ini. Saya harap Anda benar. Saya yakin bahwa saya benar. Dan ingat pula bahwa orang yang dilihat Nyonya Upjohn tidak menyadari bahwa Nyonya Upjohn melihatnya. Bila dia tahu, dia pasti akan terkejut sekali. Kelsey mendesah, kalau hanya itu saja kita akan masih ada hal-hal lain. Percakapan umpamanya. Percakapan sangat besar artinya bila seseorang menyembunyikan sesuatu cepat atau lambat, dia akan berbicara terlalu banyak.
membukakan rahasia dirinya. Begitu suara kepala polisi mengandung nada tak percaya. Soalnya tidak semudah itu. Orang selalu menjaga baik-baik apa yang ingin disembunyikan. Tapi kadang-kadang dia malah mengucapkan terlalu banyak tentang hal-hal lain. Manfaat lain dari suatu percakapan, bila ada orang yang tak tahu apa-apa, yang telah mendengar atau melihat sesuatu tapi tidak menyadari tentang betapa penting hal yang diketahuinya itu. Oh, saya jadi ingat. Dia bangkit. Maafkan saya sebentar. Saya harus pergi mendapatkan Bu Bulstrode untuk menanyakan kalau di sini ada seseorang yang pandai menggambar. Menggambar. Ah, kata Adam setelah Poirot keluar. Tadi lutut gadis yang diributkannya, sekarang menggambar. Saya ingin tahu apalagi nanti. Bu Bulstrode menjawab pertanyaan Poirot tanpa memperlihatkan rasa herannya. Bu Laurie adalah guru gambar kami. Dia guru tidak tetap, katanya dengan lancar. Tetapi hari ini dia tak ada. Anda ingin dia menggambarkan apa untuk Anda? Tambahnya dengan sabar, seolah-olah berbicara dengan seorang anak kecil. Wajah, kata Poirot. Bu Reed juga pandai membuat sketsa wajah orang. Dia pandai membuat persamaan. Itulah yang saya perlukan. Poirot merasa senang karena Bu Bulstrode tidak menanyakan alasan-alasannya. Dia hanya meninggalkan ruangan itu, kemudian kembali dengan Ibu Reed. Setelah diperkenalkan, Poirot bertanya, benarkah Anda pandai membuat sketsa manusia dengan cepat dengan pensil? Ellen Reed mengangguk. Saya sering melakukannya, sekedar iseng saja. Bagus, kalau begitu tolong buatkan sketsa almarhum Bu Springer. Itu sulit, saya sebentar sekali mengenalnya, tetapi akan saya coba. Dia memusatkan pandangannya, lalu mulai menggambar cepat-cepat. Bagus, kata Poirot sambil mengambilnya dari dia. Dan sekarang tolong gambarkan Bu Bulstrode, Bu Rowan, Mademoiselle Blanche, dan oh ya, Adam, si tukang kebun itu. Ellen Reed melihat kepadanya dengan ragu. Kemudian dia mulai bekerja. Poirot melihat hasilnya dan mengangguk tanda menghargai. Anda pandai sekali. Hanya begitu sedikit garis-garisnya, namun kemiripan itu nampak nyata. Sekarang saya akan meminta Anda melakukan sesuatu yang lebih sulit. Berikan umpamanya suatu tata rambut yang berbeda pada Bu Bulstrode. Ubah bentuk alis matanya. Ellen menatap kepadanya seolah-olah dia menyangka bahwa lelaki itu sudah menjadi gila. Tidak, kata Poirot, saya tidak gila. Saya sedang mengadakan suatu eksperimen. Hanya itu saja, tolong kerjakan seperti yang saya minta. Beberapa saat kemudian dia berkata, nah, ini dia. Hebat, sekarang kerjakan yang sama pula terhadap Mademoiselle Blanche dan Bu Rowan. Ketika Ellen sudah selesai, Poirot menjajarkan ketiga sketsa itu. Sekarang akan saya perlihatkan sesuatu pada Anda, katanya. Bu Bulstrode, meskipun sudah Anda beri perubahan, masih tetap Bu Bulstrode yang sama. Tapi lihat pada kedua orang yang lain itu, karena raut muka mereka samar-samar dan karena tidak memiliki kepribadian
seperti yang dimiliki Bu Bulstrode, maka mereka kelihatan hampir seperti orang lain, bukan? Saya mengerti maksud Anda, kata Ellen Rich. Dia memandangi Poirot waktu pria itu mengamat-amati sketsa tersebut dengan cermat. Apa yang akan Anda perbuat dengan sketsa itu? Tanyanya. Menggunakannya, kata Poirot.